Halo semuanya, di video ini aku lagi unboxing paket yang berisi alat dan bahan untuk membuat tangram dari akrilik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah geometri. Jadi, sesuai instruksi tugas, kita diminta membuat salah satu alat peraga. Nah, aku memilih untuk membuat puzzle tangram. Karena itu, aku sudah menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Dan semuanya ada di dalam paket ini. Sebelum memulai proses pembuatannya, aku akan tunjukin dulu isi paketnya satu persatu, sekaligus menjelaskan fungsinya nanti saat proses pembuatan tangram. Yang pertama ada cutter akrilik. Alat ini khusus untuk memotong lempengan akrilik supaya hasil potongannya bersih dan presisi. Selanjutnya ada lem akrilik. Lem ini digunakan kalau nanti ada bagian-bagian yang perlu direkatkan supaya hasil akhirnya lebih kuat dan rapi. Dan yang terakhir ada lempengan beberapa akrilik. Lempengan di sini digunakan sebagai bahan utama pembuatan tangram. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat pola tangramnya ya. Di sini aku pakai kardus bekas biar lebih simpel dan ramah lingkungan juga. Pertama, kita buat dulu bentuk persegi sebagai dasarnya. Aku pilih ukuran 18 x 18 cm karena ukurannya dirasa pas, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Setelah itu, persegi yang telah dibuat sebelumnya kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing 4,5 cm. Langkah ini penting untuk memudahkan kita untuk membuat bentuk-bentuk tangramnya nanti. Nah, setelah semua garis bantu selesai dan sudah digunting, sekarang kita mulai untuk menebalkan polanya pakai spidol. Pola ini biasanya terdiri dari 7 bagian. Ada 2 segitiga besar, 1 segitiga sedang, 2 segitiga kecil, 1 persegi, dan 1 lagi jajar genjang. Jadi tinggal ikuti garis yang sebelumnya hingga membentuk bentuk-bentuk yang tadi. Kemudian ditebalkan satu persatu. Dan tara, ini hasil potongan pola yang sudah dibentuk. Setelah itu, sekarang kita masuk ke tahap membuat pola tangram di atas lembaran akrilik. Pada tahap ini, kita bisa memulai dengan menggambar ulang atau menjiplak pola yang sudah kita buat sebelumnya ke permukaan akrilik. Pastikan garis-garisnya terlihat jelas ya, karena nanti akan kita potong mengikuti pola tersebut. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memotong akrilik sesuai pola tangram yang udah kita gambar sebelumnya. Di tahap ini, aku pakai cutter akrilik atau yang juga dikenal sebagai scoring knife. Alat ini dipakai buat menggores permukaan akrilik supaya nanti pas dipatahkan hasilnya bisa rapi dan sesuai garis. Aku menggunakan penggaris dan menempatkannya pas di sepanjang garis pola yang ingin dipotong. Ini penting supaya goresannya lurus dan presisi. Sekarang aku mulai menggores permukaan akriliknya memakai cutter. Tarik perlahan tapi dengan tekanan yang cukup kuat. Aku ulangi goresannya beberapa kali di jalur yang sama sekitar 10-15 kali sampai terbentuk potongan yang cukup dalam. Setelah akrilik dipotong menggunakan cutter khusus, tahap berikutnya adalah mematahkan akrilik pada bagian yang telah diberi garis potong. Proses ini dilakukan dengan cara menekan atau memotek bagian tersebut secara tegas, mirip seperti mematahkan coklat batangan. Dengan cara ini, akrilik akan terbelah rapi mengikuti garis potongan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, aku melanjutkan proses pemotongan untuk pola-pola tangram lainnya. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu memotong akrilik mengikuti garis pola yang sudah dibuat.
Meski terlihat sederhana, proses ini tetap memerlukan ketelitian agar setiap potongan sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Dan tara, ini bentuk tangram yang sudah dipotong. Setelah semua kepingan tangram selesai dipotong, aku melanjutkan membuat wadah atau tempat penyimpanannya. Di sini aku desain wadahnya seperti bentuk bingkai atau frame, agar terlihat lebih rapi dan mudah disimpan. Frame ini berfungsi untuk menata semua kepingan tangram agar tidak tercecer dan tetap dalam satu set. Selain itu, tampilannya juga jadi lebih menarik dan praktis saat digunakan. Proses pembuatannya cukup sederhana, tapi tetap perlu kehati-hatian agar ukurannya sesuai dan semua keping bisa masuk dengan pas. Tahap selanjutnya adalah cara penggunaan alat peraga tangram. Pertama, kita keluarkan terlebih dahulu semua potongan tangram dari papan akrilik atau wadah alasnya. Kemudian pilih salah satu bentuk yang ingin dibuat seperti hewan, manusia, rumah, atau pohon sesuai contoh yang tersedia. Di sini aku memilih untuk membuat bentuk kucing. Kemudian susunlah potongan-potongan tangram di atas meja supaya lebih mudah untuk disusun. Jika bentuk belum sesuai, atur ulang posisi potongan hingga membentuk gambar yang diinginkan. Potongan dapat diputar atau dibalik agar sesuai. Setelah selesai, perhatikan kembali hasil susunan dan bandingkan dengan bentuk contohnya. Bentuk lain juga dapat dibuat secara bebas sesuai kreativitas dan imajinasi masing-masing. Setelah digunakan, kembalikan lagi semua potongan ke dalam papan akrilik atau wadah alas dengan rapi.